aku mau muntah pas baca ceritanya adalah di grup itu mereka ketawa-ketawa bahas gimana caranya bikin Mbak Maya kelihatan gila. Day 2 ceritain dari cerita followers guys. Hari ini tuh aku mau bacain cerita dari Mbak Maya. Dan by the way, Mbak Maya ini tuh aku udah samarin alias nama samaran. Dan cerita kali ini tuh di segmen Cabai Rawit alias segmen baru yang aku bikin sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau ceritanya diceritain gitu di video aku, kalian bisa kirim ceritanya di DM TikTok, DM Instagram, ataupun di Gmail aku guys. Kita langsung aja ya. Aku hampir masuk rumah sakit jiwa karena ulah suamiku sendiri. Aku dikira gila sama semua orang, padahal aku cuma lagi dijebak pelan-pelan. Maksudnya dijebak pelan-pelan tuh kayak gimana guys? Dan sama suami sendiri lagi. Bayangin, Mbak Maya ini udah nikah 5 tahun. Suaminya sebut saja namanya Mas Pandu. Dia itu kelihatan perfect banget. Soleh, lembut, dan sayang banget sama anaknya. Tapi, setahun terakhir Mbak Maya ngerasa ada yang aneh di rumahnya. Anehnya tuh kenapa ya guys? Soalnya dilihat dari tulisan ini, katanya Mas Pandu itu orang yang perfect, soleh, terus juga lembut dan sayang banget sama anaknya. Mbak Maya cerita, dia sering nemu rambut panjang di mobil suaminya ya guys maksudnya. Bau parfum cewek di baju Pandu, sampai ada cat-cat yang aneh. Tapi setiap Mbak Maya tanya baik-baik, Pandu bakal jawab dengan muka sedih banget. Terus bilang, sayang kamu capek ya? Kamu halusinasi lagi? Aku kan seharian di kantor. Jangan mulai deh, nanti kamu sakit lagi kayak dulu. Oh jadi kayak flying victim gitu loh, kayak membalikkan apa sih namanya? Lala tuh dia tuh ngerasa yang memang paling tersakiti gitu kan. Mas Pandu bahkan sampai manggil psikolog ke rumah. Cerita ke mertua kalau Mbak Maya ini sakit mental dan sering nuduh yang enggak-enggak. Mbak Maya sampai beneran ngerasa, apa gue yang gila ya? Apa gue yang jahat udah nuduh suami sebaik Mas Pandu? Dia sampai minum obat penenang setiap hari supaya gak halusinasi lagi. Oh jadi Mas Pandu ini tuh ngerasa kalau si Mbak Maya ini tuh punya gangguan mental. Terus bahkan sampai sering halusinasi gitu, kayak nemu rambut di mobil, terus bau parfum cewek di kerah bajunya dan lain sebagainya gitu guys. Jadi akhirnya si Mas Pandu ini tuh manggil psikolog ke rumahnya buat obatin si Mbak Maya ini. Sampai akhirnya puncaknya minggu lalu, Mbak Maya lagi bersih-bersih gudang atas yang jarang dijamah. Dia nemu satu HP lama Mas Pandu yang masih nyala. Pas dibuka, isinya bukan cuma chat selingkuh kak. Di situ ada grup WhatsApp, isinya Pandu sama selingkuhannya. Dan kalian tahu siapa selingkuhannya? Anjir ini gue baca kayak gak masuk akal anjay. Dan kalian tahu siapa selingkuhannya? Adik kandung Mbak Maya sendiri. Jadi dia tuh si Mbak Maya bukan sakit mental karena halusinasi, enggak ternyata. Tapi ternyata emang si Mas Pandu tuh selingkuh beneran guys sama adiknya Mbak Maya sendiri. Berarti si Mbak Maya yang nemu rambut cewek di mobil, terus juga nyium parfum cewek di kerah, itu emang beneran ada ceweknya berarti ya. Yang bikin aku mau muntah pas baca ceritanya adalah di grup itu mereka ketawa-ketawa bahas gimana caranya bikin Mbak Maya kelihatan gila. Ada chat Pandu yang bilang, tadi parfum kamu aku semprotin dikit ke kerahku. Dia langsung nanya-nanya, lucu banget. Lihat dia nangis ketakutan, ngerasa jiwanya sakit. Bentar lagi kita masukin dia ke rumah sakit jiwa ya, biar rumah ini jadi milik kita. Oh my god guys. Jadi adiknya si Mbak Maya sama si Mas Pandu itu tuh emang bener-bener udah gila. Bukan si Mbak Maya yang gila, tapi lu berdua yang gila anjay. Bayangin ya, adik kandungnya sendiri selingkuh sama suami lu sendiri. Terus mereka tuh berdua bikin grup. Dan udah ngerencanain buat si Mbak Maya ini tuh mau masukin ke rumah sakit jiwa gitu. Padahal dia tuh gak punya gangguan mental apapun. Yang punya gangguan mental tuh lu, kalian berdua. Mana rumahnya itu mau jadi milik mereka berdua kalau misalkan si Mbak Maya itu udah di rumah sakit jiwa. Jadi selama ini obat yang dikasih ke Mbak Maya itu bukan obat penenang biasa, tapi emang dosisnya bikin dia linglung supaya dia kelihatan beneran gila di depan keluarga besar. Si Mbak Maya ini tuh emang beneran bukan punya gangguan mental guys. Sebenarnya ini si Mas Pandu sama adiknya sendiri yang punya
gangguan mental. Gila nggak? Iblis mana yang kepikiran buat bikin istrinya sendiri gila demi selingkuh dengan adik iparnya? Iblis aja kayaknya sungkem deh sama lu. Bamaya nggak langsung nelabrak, dia kumpulin semua bukti chat itu. Dia rekam diam-diam, terus dia kirim ke grup keluarga besar pas lagi acara makan malam. Detik itu juga, dia minta cerai dan lapor polisi soal malpraktik obat-obatan itu. Nah, bener. Aku dukung Bamaya. Siapa di sini yang dukung Bamaya, guys? Komen di kolom komentar, guys. Bamaya bilang, Kak, aku mungkin kehilangan suami dan adikku, tapi setidaknya aku dapetin kembali kewarasanku. Kalian yang lagi ngerasa digilain gini, guys, sama pasangan, trust your gut instinct buat perempuan itu jarang banget buat salah. Jadi kalian tuh para cewek ya, kalau misalkan punya insting pasangan kalian tuh gini di luar gitu, percaya, bener percaya, karena perempuan tuh jarang salah gitu instingnya. Acie. Tapi bener loh ini. Kalian punya pandangan lain gak? Atau punya komen apa gitu di setelah kalian mendengar dan melihat video ini? Aku tuh bener-bener gila ya. Cerita ini tuh kayak, kok ada manusia kayak sejahat ini, seiblis ini, bahkan kayak mungkin iblis aja sungkem gitu sama orang ini. Guys, mungkin segini aja ya hari ini, dan see you in next video guys. Bye.